Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Hari ini tim YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo akan menyampaikan kegiatan yang diselenggarakan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang akan mengadakan kegiatan praktek manasik haji di Masjid Fatimah Semarang. Kegiatan pada hari ini yang dilaksanakan di Semarang akan diikuti oleh 120 orang jamaah haji yang sudah terdaftar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Perlu kami sampaikan bahwa yang melatar belakangi kegiatan praktek simulasi manasik haji ini adalah adanya pandemi COVID yang akhirnya menunda keberangkatan jamaah haji selama 2 atau 3 tahun kemarin. Ini maka kemampuan atau pemahaman jamaah haji terkait ibadah khususnya manasik perlu di-upgrading kembali, sehingga kegiatan pada pagi hari ini dilaksanakan. Di samping itu, menurut rundown yang kami terima dari Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, kegiatan manasik haji ini juga merupakan dukungan dari program manasik haji sepanjang tahun dan tentu program inovasi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, yakni Haji Siaga atau Haji Sinau Agama. Diharapkan dengan kegiatan ini peserta lebih bisa memahami manasik tidak hanya dari sisi teori, tetapi kemudian dari praktek atau gambaran nyata ketika melakukan simulasi manasik haji di Semarang. Nah, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan jumlah peserta pada pagi hari ini yang sebanyak 120 orang, bukan berarti bahwa merekalah nanti yang akan diberangkatkan tahun 2023. Pemberangkatan jamaah haji tahun 2023 tetap menunggu kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dan kemudian di breakdown oleh pemerintah Republik Indonesia sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten. Hanya saja memang 120 orang peserta jamaah peserta manasik simulasi manasik haji pada hari ini adalah jamaah yang sudah lunas pembayarannya tetapi ditunda keberangkatannya pada tahun 2020 yang lalu. Jadi jamaah haji yang sudah lunas tetapi pada tahun 2020 belum diberangkatkan. Tentu karena pengurangan kuota dan pembatasan usia. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa sumber pendanaan dari kegiatan simulasi manasik haji di Semarang ini adalah dari anggaran PKUH Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Semua peserta simulasi manasik haji pada pagi hari ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Nah, kenapa kemudian kegiatan ini diselenggarakan di Masjid Fatimah Zahra Semarang? Karena di Masjid Fatimah Zahra Semarang itu menyajikan miniatur tempat umroh dan haji yang komplit didesain seperti aslinya. Nah, marilah nanti kita mengikuti perjalanan dari rombongan simulasi manasik haji Kabupaten Kulon Progo ini ke Masjid Fatimah Zahra yang terletak di Semarang. Nanti reporter tim YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo akan melaporkan kembali ketika sudah berada di Masjid Fatimah Zahra Semarang.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Fatimah Zahra. Masjid ini terletak di Gunung Pati, Ungaran, Semarang. Di masjid ini nanti jamaah haji Kulon Progo akan melakukan simulasi praktek manasik haji, sehingga diharapkan dengan simulasi ini jamaah haji lebih paham, lebih memahami detail-detail yang nanti akan dilakukan di Arab Saudi. Nah, perlu kami sampaikan bahwa di masjid ini nanti pengelola masjid ini memberikan hal-hal yang terkait di Arab Saudi, termasuk ketika sudah turun dari pesawat di Bandara King Abdul Aziz, kemudian nanti di sana akan menerima paspor misalnya, maka di Masjid Fatimah Zahra Gunung Pati ini juga nanti akan menerima paspor di kompleks masjid ini. Tentu paspor ini nanti betul-betul menyerupai paspor asli, tetapi isinya tentang informasi yang ada di kompleks Masjid Fatimatul Zahra ini. Di kompleks masjid ini, setelah menerima paspor yang diandekan ruang imigrasi di Jeddah sana, maka kita akan dibawa dalam suasana Mekah. Ada Masjidil Haram, kemudian juga jam Masjidil Haram, Ka'bah, termasuk Hajar Aswad, Makom Ibrahim, Hijir Ismail, dan lain sebagainya. Kemudian sesuai dengan rundown dari panitia bahwa nanti praktek haji yang akan dilakukan jamaah haji di Saudi Arabia ini juga akan dilakukan di Masjid Fatimatul Zahra pada kegiatan simulasi manasik haji ini. Dari tawaf, kemudian dari niat, kemudian nanti ada tawaf, ada sa'i, ada lempar jumroh, kemudian juga nanti ada nginap di Arafah, kemudian juga nanti ada potong rambut dan lain sebagainya. Nah, diharapkan dengan detail-detail seperti ini nanti jamaah haji yang mendapatkan kuota bisa menjalankan ibadah haji di tahun 2023 ini tidak kebingungan lagi, tidak asing lagi dengan hal-hal yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Mari bersama-sama nanti kita ikuti bagaimana simulasi di Masjid Fatimatul Zahra ini. Ya, pemirsa YouTube Kemenak Kulon Progo, ini simulasi sudah dimulai. Jamaah haji Kulon Progo akan memasuki ruang imigrasi untuk pengecekan hal-hal yang terkait dengan keimigrasian. Bisa dilihat para jamaah haji memegang paspor dan juga sudah memakai pakaian umroh karena sudah melakukan mikot di pesawat terbang. Kloter pertama sudah meninggalkan kita, kemudian nanti akan disusul oleh kloter kedua. Semuanya memegang paspor karena nanti di imigrasi Bandara King Abdul Aziz akan ada pemeriksaan paspor dan barang bawaan lainnya. Setelah kloter kedua nanti akan disusul oleh kloter ketiga atau kloter terakhir dari simulasi manasik haji di Masjid Fatimah Az-Zahra ini. Ini juga bisa kita lihat
ada miniatur di bandara ketika nanti jamaah membawa barang bawaan. Ini adalah koper-koper jamaah yang nanti akan diambil oleh jamaah ketika sudah keluar dari ruang imigrasi. Sebagai tambahan informasi bahwa bagi jamaah haji yang di kondisi kesehatannya kurang memungkinkan, di sini juga disediakan kursi roda untuk mengikuti simulasi manasik ini. Jadi diandekan seperti ketika di Arab Saudi yang tidak kuat untuk melakukan tawaf atau yang lain, ini di sana disediakan kursi roda. Bisa kita saksikan sekarang jamaah haji yang mengikuti simulasi manasik di Masjid Fatimah Zahra sedang melaksanakan simulasi tawaf, yakni mengelilingi Ka'bah yang di sini ada replikanya. Jadi ada replika Ka'bah yang juga memang cukup besar replikanya. Kemudian para jamaah haji yang mengikuti simulasi ini melakukan tawaf dengan melakukan sunah-sunah yang dituntunkan ketika melakukan tawaf. Jika tawaf di Mekah ini dilakukan sebanyak 7 kali, ini nanti kita tidak tahu ketika simulasi ini apakah 7 kali atau cukup 1 atau 2 kali, hanya untuk mengenalkan apa yang harus dibaca, kemudian bagaimana kalau jauh dari Hajar Aswad, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibaca, dan lain sebagainya. Nah, diupayakan dalam simulasi ini praktik-praktik yang harus dilakukan di Mekah sana, ini juga dilakukan di sini, sehingga nanti ketika jamaah haji ini sampai pada saatnya melakukan ibadah haji di Mekah, di Ka'bah ketika tawaf, ini juga melakukan praktek-praktek yang pernah disimulasikan ini. Pemirsa, setelah tawaf dilaksanakan, kemudian jamaah haji yang melakukan simulasi praktik manasik ini akan dilanjutkan dengan praktik sa'i. Untuk ibadah sa'i ini para jamaah haji akan melakukan jalan dari Safa dan Marwah pulang pergi sebanyak 7 kali. Ini ibadah sa'i, lari-lari kecil dari Safa dan Marwah ini untuk meneladani perjalanan Ibunda Ismail ketika mencari air untuk memberi minum kepada putranya Ismail. Setelah tadi melakukan tawaf dan sa'i, maka kemudian prosesi simulasi dilanjutkan dengan ke Arafah, di mana nanti dalam praktek pada musim haji, para jamaah haji di Arafah akan bermalam untuk kemudian nanti melanjutkan pada prosesi berikutnya. Ya, Pak, ini kan ada simulasi manasik haji di Fatimah Zahra. Ini maksud tujuannya apa, Bapak? Iya, jadi untuk memberikan edukasi kepada calon jamaah haji yang sudah tertunda selama 2 tahun, agar mereka betul-betul bisa merasakan praktek manasik haji seolah-olah sebenarnya seperti di tanah suci. Ya, di Fatimah Zahra ini memiliki tempat-tempat yang telah disetting sedemikian rupa seperti di tanah suci. Nah, sehingga kita berharap jadi seluruh calon jamaah haji mulai dari saat dia menetapkan menggunakan pakaian ihram, kemudian menetapkan niat umrohnya, lalu pelaksanaan tawaf, lalu sa'i,
untuk menjalankan umroh bisa sesuai dengan apa yang berada di tanah suci. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah haji juga demikian, bagaimana dia menetapkan niat haji, lalu wukuf di Arafah, kemudian nanti mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jamarat, lalu disempurnakan dengan tawaf ibadah dan sa'i. Harapannya bisa mendekati sesuai dengan kondisi yang ada di nanti di tanah suci begitu ya. Nah terus kemudian ini kan banyak sekali 120 orang yang ikut. Nah ini kira-kira yang 120 ini apakah nanti akan diberangkatkan di tahun 2023? Untuk keberangkatan 2023 tentu kita masih menunggu keputusan dari pemerintah bahwa pelaksanaan haji tahun 2023 nanti mekanismenya akan seperti apa. Tetapi paling tidak kami dari kantor Kemenak Kulon Progo senantiasa menyapa jamaah, memberikan kesempatan pada mereka untuk selalu berkomunikasi dengan kami. Salah satunya adalah meningkatkan bimbingan manasik haji. Artinya nanti kalau jatahnya tidak sampai 120, tidak semua 120 diberangkatkan begitu ya? Ya, wallah alam nanti gitu menyesuaikan tetap dengan menunggu keputusan pemerintah ya. Nanti persyaratan seperti apa, ketentuannya seperti apa. Terus ini pembiayaan bagaimana Bapak? Untuk pembiayaan pelaksanaan kali ini dibiayai dari dana operasional haji yang kebetulan ini ya sebagai bagian pertanggungjawaban kita kepada calon jamaah. Artinya mereka tidak membayar lagi gitu ya, gratis gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah ini apakah nanti tahun-tahun berikutnya ini juga akan dilaksanakan simulasi manasik haji seperti ini? Ya, tentu nanti akan kita harapkan bisa terlaksana sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Tapi kita berharap bahwa praktek manasik ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar mendekatkan calon jamaah dengan kondisi yang seperti itu. Ini artinya termasuk layanan dari Kemenak kepada jamaah ya? Ya, salah satu usaha untuk peningkatan layanan kita kepada calon jamaah. Oke. Harapannya ke depan? Harapan kita yang pertama tentu jamaah haji pada saat melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat, baik secara lahir maupun batinnya. Kemudian yang kedua, masyarakat tentu kita berharap untuk bisa senantiasa memantau, kemudian juga senantiasa berdoa agar 2023 pelaksanaan ibadah haji bisa semakin lebih baik. Dan juga ketentuannya bisa lebih longgar dan normal kembali seperti tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tentu kami dari kantor Kemenak Kabupaten Kulon Progo senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan pelayanan haji dengan sebaik-baiknya. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama. Demikian wawancara kami dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, Bapak Haji Muhammad Wahid Jamil, SAG MPD. Para jamaah haji sekarang sedang menuju ke Musdalifah untuk melakukan mabit atau bermalam di Musdalifah. Saat ini para jamaah sedang mendengarkan pengarahan, penjelasan dari para pembimbing simulasi manasik haji ini. Saat ini baru berada di Musdalifah dan apa-apa yang harus dilakukan oleh para jamaah haji ketika di Musdalifah sedang dijelaskan, diterangkan oleh pembimbing jamaah haji. Pemirsa, sekarang peserta manasik haji sedang menuju ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Di Mina, para peserta ini akan melakukan lempar jumroh di tiga tempat, jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah, masing-masing dengan 7 batu kerikil. Ya, pemirsa, kita sekarang sampai di Jabal Rahmah, yang kalau di Mekah sana, di Arab Saudi sana, Jabal Rahmah ini masih satu komplek dengan Padang Arafah. Perlu diketahui bahwa
Jabal Rahmah merupakan tempat bertemunya Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa setelah beliau dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena digoda oleh setan dan iblis, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, dan di Jabal Rahmah inilah Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu setelah diturunkan dari surga ke bumi. Dan di komplek Masjid Fatimatul Zahra Gunung Pati Semarang ini juga dibuat replika Jabal Rahmah yang juga satu komplek dengan Padang Arafah. Kalau para calon atau jamaah haji yang melakukan ibadah haji di Mekah masih secara fisik masih kuat, sehat, bisa naik ke Jabal Rahmah, termasuk yang melakukan simulasi manasik haji di Masjid Fatimatul Zahra ini, kalau masih dalam kondisi sehat dan kuat untuk naik ke miniatur Jabal Rahmah, ini juga bisa melihat bagaimana perjuangan Nabi Adam dan Siti Hawa ketika mereka mencari masing-masing dan kemudian bertemu di Jabal Rahmah ini. Ya, apa kesan-kesan Bapak terkait dengan kegiatan simulasi pada hari ini? Kesan-kesan dari saya selaku calon jamaah haji yang kebetulan saya harus berangkat tahun 2020 tapi tertunda sampai 20 tertunda, 22 tertunda. Itu saya sangat paham sekali, jadi semakin paham dari tahun ke tahun untuk ke Firdaus Fatimah di awal itu kebetulan saya juga yang kedua kali ini. Jadi ini kegiatan bagi Bapak yang kedua kalinya ya. Iya. Terus kesannya bagaimana dengan kegiatan ini? Ya kesannya bagus sekali karena kan sudah bisa ada gambaran nanti ketika menunaikan ibadah haji, melaksanakan tawaf bagaimana, diawali dengan umrahnya bagaimana, sa'i, kemudian ya rukun-rukun haji dan umroh itu bisa kita pahami di sini. Oke, ya. Harapannya Bapak? Harapannya ya syukur-syukur kalau setiap tahun itu dari Kemenang adakan acara-acara seperti ini sehingga calon-calon jamaah haji itu bisa ada gambaran untuk pelaksanaan ibadah haji di tanah. Oke, terus bagi Bapak sendiri ada harapan khusus terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2023? Ya harapan khusus kalau kemarin itu baru 40%. Iya. Harapannya nanti semoga bisa 100% sehingga kita yang sudah 3 kali tertunda itu bisa berangkat. Oke, artinya mari kita berdoa bersama semoga nanti pemerintah Arab Saudi memberikan kuota kepada pemerintah Indonesia lebih banyak, tidak sekedar 100% tapi bisa lebih lagi begitu. Iya, ditambah seperti kemarin kan sebenarnya tambah 10.000 tapi kebetulan Indonesia belum siap. Iya. Terima kasih Bapak atas kesan dan pesannya dan harapan bagi pelaksanaan simulasi manasik haji di Masjid Fatimatul Zahra Gunung Pati Semarang. Demikian pemirsa wawancara saya dengan salah satu jamaah haji yang sudah tertunda keberangkatan hajinya sejak tahun 2020, 2021 dan 2022. Bapak Cahyono Adi Nugroho, jamaah haji asal Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Iya, pemirsa YouTube Kementerian Agama Kulon Progo, di antara derasnya hujan di depan replika Masjid Nabawi yang ada di komplek Masjid Fatimatul Zahra Gunung Pati Semarang, kami harus mengakhiri laporan terkait dengan kegiatan simulasi manasik haji jamaah haji Kabupaten Kulon Progo. Atas nama tim YouTube Kementerian Agama Kulon Progo, jika banyak kesalahan, kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan
Kita kembali bertemu di kegiatan-kegiatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.